Pada suatu masa, ketika tanah Jawa berada di bawah bayang-bayang kekuasaan besar, berdiri sebuah istana yang tidak dibangun dari ketenangan, melainkan dari rasa curiga. Istana itu adalah Mataram. Dari luar, ia tampak megah, temboknya tinggi, pendoponya luas, dan upacara-upacaranya tertata rapi. Namun, siapapun yang hidup di dalamnya tahu satu hal, istana ini tidak pernah benar-benar tenang. Setiap langkah diawasi, setiap kata ditimbang, dan setiap orang, cepat atau lambat, akan belajar untuk takut. Takut pada seorang penguasa. Dan penguasa istana itu bernama Amangkurat I. Ia adalah raja, tetapi juga algojo bagi kerajaannya sendiri. Ia tidak mempercayai siapapun sepenuhnya. Entah itu bangsawan, ulama, bahkan keluarganya sendiri. Bagi Amangkurat I, kekuasaan bukan sesuatu yang diwariskan, melainkan sesuatu yang harus dipertahankan setiap hari, dengan darah, bila perlu. Pada masa ketika titah raja lebih tajam daripada pedang, hidup seorang perempuan yang tak pernah menginginkan istana. Ia kelak dikenal sebagai Ratu Mas Malang. Namun jauh sebelum gelar itu disematkan, namanya adalah Retno Gumilang. Retno lahir bukan dari rahim bangsawan, melainkan dari dunia yang dipenuhi bayang-bayang cerita. Ayahnya, Ki Wayah, adalah seorang dalang wayang gedok, pengisah kisah para leluhur, pahlawan, dan kehancuran yang selalu berulang dalam wajah berbeda. Sejak kecil, Retno telah akrab dengan suara gamelan, dengan bau asap lampu minyak, dengan suara ayahnya yang bergetar saat menghidupkan tokoh-tokoh wayang. Dari dunia itulah ia belajar satu hal, bahwa hidup jarang berakhir bahagia, dan keindahan seringkali hanya jeda sebelum malapetaka. Retno tumbuh menjadi perempuan yang tenang. Wajahnya bukan kecantikan yang mencolok, melainkan yang perlahan menguasai perasaan orang yang memandang. Matanya lembut, namun menyimpan kesedihan yang tak ia pahami sebabnya. Geraknya halus, suaranya pelan, seolah ia terbiasa berbicara dengan dunia tanpa ingin didengar terlalu keras. Ia kemudian dipersunting oleh seorang dalang keraton, bernama Ki Dalang Panjang Mas. Panjang Mas bukan bangsawan. Ia bukan orang berkuasa. Tetapi ia memiliki sesuatu yang jarang ditemukan di lingkungan istana, ketulusan yang tak mengenal pamrih. Bersamanya, Retno hidup sederhana. Rumah kecil mereka dipenuhi suara tawa, cerita wayang, dan keheningan yang menenangkan. Bagi Retno, itulah hidup yang ia inginkan. Tidak lebih, tidak kurang. Namun takdir seringkali tidak meminta persetujuan. Pada suatu malam, rombongan Ki Dalang Panjang Mas dipanggil untuk menggelar pertunjukan wayang di lingkungan keraton. Retno ikut serta. Ia duduk di balik kelir, menyimak pertunjukan seperti biasa. Tak ada kegelisahan di hatinya. Tak ada firasat buruk yang mengganggu pikirannya. Saat pertunjukan wayang berlangsung hikmat, duduklah Raja Amangkurat I. Namun perhatiannya teralihkan. Bukan oleh cerita wayang. Bukan oleh kepiawaian dalang. Melainkan oleh satu sosok perempuan yang sedang berjalan di depan para pemain pertunjukan. Tatapan Amangkurat I berhenti di sana. Dalam kisah yang dipercaya orang-orang, malam itu adalah awal dari kehancuran. Bukan karena perang. Bukan karena pengkhianatan politik. Melainkan karena keinginan seorang raja yang tidak terbiasa ditolak oleh dunia. Sejak saat itu, Retno Gumilang tidak lagi sekadar istri seorang dalang. Ia menjadi hasrat yang tumbuh di benak penguasa Mataram. Hari-hari berlalu, tetapi bayangan Retno Gumilang tidak meninggalkan pikiran Amangkurat I. Semakin ia berusaha melupakannya, semakin kuat hasrat itu tumbuh. Namun raja menyadari satu kenyataan pahit, perempuan itu telah bersuami. Dan selama suaminya masih hidup, Retno tidak akan pernah sepenuhnya menjadi miliknya. Pada akhirnya, sebuah keputusan dibuat. Keputusan yang tidak pernah diumumkan, keputusan yang tidak pernah dicatat. Keputusan itu diambil dalam ruang yang sunyi. Ki Dalang Panjang Mas harus disingkirkan. Untuk mewujudkan keinginannya, Ki Dalang Panjang Mas dan rombongannya kembali diundang untuk pentas di keraton. Tidak ada kecurigaan, tidak ada tanda bahaya. Wayang digelar, gamelan ditabuh, dan cerita pun mengalir seperti biasa. Hingga di tengah pertunjukan, ketika perhatian tertuju pada kelir, kekerasan datang tanpa peringatan. Para prajurit menyerbu. Darah tumpah di tempat hiburan. Para pemain pertunjukan dibunuh satu persatu. Dan di tengah kekacauan itu, Ki Dalang Panjang Mas pun pada akhirnya kehilangan nyawanya. Tidak semua tewas. Satu perempuan dibiarkan hidup. Retno Gumilang. Tak ada ratapan panjang yang dicatat sejarah. Tak ada pemakaman megah. Ki Dalang Panjang Mas lenyap begitu saja dari dunia, seolah ia tak pernah ada. Retno tidak diberi waktu untuk berkabung. Kesedihannya tidak dianggap penting. Ia hanya diberi satu perintah, ikut ke istana. Sejak saat itu, hidupnya bukan lagi miliknya sendiri.
Ia dibawa ke dalam tembok keraton, tempat yang gemerlap di mata luar, tetapi terasa seperti liang sunyi bagi perempuan yang baru saja kehilangan segalanya. Dan di sanalah, Retno Gumilang perlahan-lahan menghilang. Namanya diganti, hidupnya dihapus, kesetiaannya dianggap tidak ada artinya. Ia, kini disebut Ratu Mas Malang. Istana Mataram adalah dunia yang tidak pernah ia kenal sebelumnya. Lorong-lorong panjang berhiaskan ukiran, pavilion luas dengan lantai dingin, serta aturan-aturan tak tertulis yang lebih kejam daripada hukum resmi. Di balik kemewahan itu, bersemayam ketakutan, kecemburuan, dan persaingan sunyi. Ratu Mas Malang tidak masuk ke istana sebagai perempuan bebas. Ia masuk sebagai selir hasil darah. Pada awalnya, ia ditempatkan di antara selir-selir lain. Perempuan-perempuan yang telah lama hidup dalam sistem istana, yang tahu kapan harus menunduk, kapan harus diam, dan kapan harus berpura-pura bahagia. Namun Ratu Mas Malang berbeda. Ia jarang berbicara, ia jarang tersenyum. Tatapannya selalu kosong, seolah ia hidup di dua dunia sekaligus. Satu di istana, satu lagi di masa lalu yang telah dihancurkan. Amangkurat I sering memanggilnya, sering menatapnya, sering berbicara kepadanya seolah-olah ia adalah miliknya sepenuhnya. Namun yang tidak pernah ia dapatkan adalah hati perempuan itu. Ratu Mas Malang patuh secara lahir, tetapi jiwanya menolak. Setiap malam, ketika istana sunyi, ia mengingat wajah Ki Dalang Panjang Mas. Bau asap lampu minyak, suara wayang yang dulu menenangkan hidupnya. Semua itu kini hanya tinggal kenangan yang menyakitkan. Dalam kepercayaan yang beredar, kesetiaan Ratu Mas Malang kepada suaminya tidak pernah padam, bahkan setelah kematian. Dan Amangkurat I merasakannya. Awalnya, sang raja mengira waktu akan melunakkan hati Ratu Mas Malang, bahwa kemewahan, gelar, dan perlindungan istana akan menghapus masa lalunya. Namun hari demi hari berlalu, dan tidak ada perubahan. Ratu Mas Malang tetap dingin, tetap jauh, tetap bukan miliknya sepenuhnya. Dari sinilah cinta Amangkurat I berubah bentuk. Dari hasrat menjadi ketakutan, dari keinginan menjadi obsesi. Ia mulai menjauhkan Ratu Mas Malang dari selir lain, membatasi pergaulannya, menjaga setiap geraknya, seolah dunia luar adalah ancaman yang bisa merenggutnya kembali. Karena kedekatan yang berlebihan, Ratu Mas Malang akhirnya diangkat menjadi permaisuri. Gelar itu mengguncang istana. Permaisuri lama disingkirkan, dibuang ke daerah Kauman tanpa perlawanan. Istana kembali berbisik. Namun bagi Ratu Mas Malang, gelar itu tidak membawa kebahagiaan. Justru beban itu semakin berat. Setiap langkahnya diawasi. Setiap kesedihannya dianggap kelemahan. Ia hidup di tengah kekuasaan, tetapi tanpa kendali atas hidupnya sendiri. Kesedihan itu perlahan menggerogoti tubuhnya. Ia sering sakit, nafsu makannya menghilang, tidurnya terganggu oleh mimpi buruk. Dan dalam kepercayaan yang hidup hingga kini, sakit itu bukan sekadar penyakit tubuh, melainkan luka batin yang terlalu dalam untuk disembuhkan. Pada akhirnya, sang maut pun datang dengan senyap, menjemput perempuan yang malang ini. Kematian Ratu Mas Malang tidak membawa keheningan. Ia justru membuka pintu menuju kegilaan yang tak pernah tercatat secara resmi, tetapi hidup dalam ingatan orang-orang Jawa selama berabad-abad. Ketika tubuh Ratu Mas Malang terbaring kaku, istana tidak berani bernapas terlalu keras. Wajahnya pucat, tubuhnya dingin, dan tanda-tanda aneh pada jasadnya segera memancing bisik-bisik ketakutan. Dalam kepercayaan yang beredar, kematiannya dianggap tidak wajar, entah karena racun, entah karena kesedihan yang terlalu dalam untuk ditanggung tubuh manusia. Bagi Amangkurat I, satu hal menjadi jelas. Perempuan yang ia rampas dengan darah telah pergi sebelum sempat ia miliki sepenuhnya. Dan itu menghancurkannya. Amarah raja tidak mencari kebenaran. Ia mencari korban. Dalam kecurigaan yang membabi buta, Amangkurat I menuduh adanya persekongkolan di dalam istana. Racun, pengkhianatan, upaya untuk merebut kembali Ratu Mas Malang darinya, bahkan setelah kematiannya. Tanpa pengadilan, tanpa pembelaan, sekitar 60 dayang dan selir ditangkap. Mereka dikurung dalam ruangan gelap, tidak diberi makanan dan minuman. Hari pertama diisi jeritan. Hari kedua diisi tangisan. Hari-hari berikutnya diisi keheningan. Satu persatu, nyawa itu menghilang, tanpa pernah dicatat dalam babat resmi. Namun dalam cerita rakyat, pembantaian itu menjadi simbol kekuasaan yang kehilangan akal karena keserakahan, dan cinta yang dipaksakan. Kesedihan Amangkurat I tidak berhenti di sana. Jenazah Ratu Mas Malang kemudian dibawa ke Gunung Kelir untuk dipusarakan. Namun prosesi itu tidak berjalan seperti pemakaman permaisuri pada umumnya. Atas permintaan raja, liang lahat tidak segera ditutup. Hari demi hari berlalu. Siang dan malam silih berganti. Amangkurat I tinggal di dekat makam itu. Ia duduk berjam-jam,
memandangi tubuh perempuan yang telah terbujur kaku, perempuan yang ia cintai, ia rampas, dan akhirnya ia kehilangan. Amangkurat I seolah bukan lagi raja, melainkan lelaki yang hancur oleh nafsu dan keserakahan. Kepergian Amangkurat I dari keraton menciptakan kekacauan. Pemerintahan terbengkalai. Perintah tidak keluar. Para pejabat kebingungan. Keluarga kerajaan dan para pembesar berulang kali datang ke Gunung Kelir, membujuk, dan memohon agar sang raja kembali. Namun Amangkurat I tidak bergeming. Dunia baginya telah berhenti di hadapan Liang Lahat Ratu Mas Malang. Kerajaan Mataram berdiri tanpa arah, dipimpin oleh raja yang memilih berkabung dan larut dalam kesedihan yang mendalam daripada memerintah. Menurut catatan yang kemudian ditulis oleh Haji J. de Graaf, pada suatu malam Amangkurat I bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat bahwa Ratu Mas Malang telah menemani kembali suaminya, Ki Dalang Panjang Mas di alam baka. Mereka telah bersatu kembali, bebas dari dunia fana yang penuh darah dan paksaan. Amangkurat I terbangun dengan tubuh gemetar. Ia mendekati Liang Lahat, dan di sanalah, menurut kisah itu, ia melihat bahwa jenazah Ratu Mas Malang tidak lagi berbentuk manusia. Tak ada penjelasan rinci, tak ada uraian panjang. Hanya satu hal yang pasti, ketakutan mengalahkan kesedihan. Amangkurat I kembali ke keraton. Dan di sana, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia kembali menjadi raja, bukan karena kekuatan, melainkan karena kemarahan yang dingin. Dengan suara keras, ia memerintahkan agar Liang Lahat Ratu Mas Malang segera ditutup. Tidak ada upacara tambahan, tidak ada ratapan lanjutan, tidak ada penundaan. Tanah akhirnya menutup tubuh perempuan yang menjadi sumber cinta dan kehancuran itu. Dan setelah itu, suasana perlahan kembali tenang. Ratu Mas Malang tidak meninggalkan warisan kekuasaan, tidak meninggalkan garis keturunan yang berkuasa. Namun ia meninggalkan jejak paling kelam dalam sejarah Mataram. Kisahnya hidup sebagai peringatan, bahwa cinta yang dirampas dengan darah akan selalu berakhir dengan kehancuran. Bahwa kekuasaan yang menolak batas kemanusiaan akan menghancurkan dirinya sendiri. Dan bahwa kematian tidak selalu menjadi akhir, kadang justru menjadi awal dari kutukan yang panjang. Gunung Kelir berdiri sunyi, namun kisah Ratu Mas Malang akan selalu abadi.